Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatilah hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa ahli baitihi qarabat tabi'in oleh jami'a ulil salihin ibadillah salihin almarhum Sultan Abdul Qadir almarhum Syaikhul Muqamatul Jadid Syaikhul Qadar وصلنا في دار الخير ربي عمر الجزي يا حسن الناوي كعبد العالم والرحمن الناوي كحل الناوي بسيس سليمان وكي محمد زبير رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejana jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi ini masih diberi kekuatan melakukan ibadah pada saat ini, yaitu sholat subuh berjamaah, juga i'tikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Juga kita ngaji bersama. Nawaitu ta'alluma li'ala'i kalimatillah. Niat saya ngaji untuk menjunjung tinggi agama Allah dan ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah yang harus kita syukuri. Diberi kemauan, diberi kekuatan, diberi waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini Badan Kaula akan membacakan ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam ayat kadito dijelasake man 'amila shalihan, barang siapa melakukan amal soleh, melakukan ibadah, pekerjaan-pekerjaan yang baik, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Min dzakarin orang laki, aw unsa otaba orang bini. Yang melakukan amal soleh tadi laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Katanya di sini demi yaktenah bekal mau diongku sengkok dewen Allah Ta'ala hudakaman hayatan thayyibah, kalaban kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, dan demi yaktena bekal malas ongku sengkok hum deka man amila salihan tadi ajrahum deka kencernah man bi ahsani ma kanu ya'malun, kalaban lebih bagus sabareng kanu sebede paserah man ya'maluna paneka ngalakon. Dalam ayat ini orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan,
kalaban syarat orang itu adalah orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dalam kehidupannya Allah Ta'ala ijamin akan menjadi kehidupan yang baik, dan juga akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih bagus dibandingkan amal perbuatannya. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran. Kita teliti satu persatu. Di sini dikatakan orang yang melakukan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, nenggadinto sebut reng laki atau bereng bini. Biasanya orang bini kadinto noro orang laki. Artinya dalam redaksi baik hadis ataupun perempuan Al-Quran, kadang-kadang yang disebut cuman laki-laki, tapi kenyataannya orang perempuan masuk di dalamnya. Jadi dalam hukum-hukum kebanyakan redaksinya itu adalah laki-laki redaksinya, cuman orang bini juga ikut di dalamnya. Kadinto sama-sama disebut. Senyatanya man, kata man ini adalah cukup ampun reng laki atau reng bini, barang siapa, baik laki-laki atau perempuan, aslinya cukup. Karena apa? Biasanya orang bini atau berkhitab dengan orang bini itu adalah ikut. Di sini disebutkan, sama-sama disebutkan, baik laki-laki atau perempuan. Ini ada rahasia-rahasia tertentu tentunya. Orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan yang baik. Cuman kalaban syarat mukminun, orang itu mukmin. Berarti kalau orang kafir tidak masuk. Orang kafir artinya orang yang tidak mukmin. Orang yang tidak mukmin tidak masuk dalam jaminan ini. Apa-apa? Karena orang kafir itu sifatnya bukan kalau umpamanya melakukan ibadah, orang kafir itu sebenarnya juga bermanfaat kepada dia. Contohnya ada orang kafir lampu sering sedekah, dekat tetangga sedekah karena rezeki naik paling lancar ben Allah Ta'ala umpamanya. Sering sedekah. Lekat itu juga ada pengaruh dalam masalah siksaannya. Artinya paringan ben Allah Ta'ala. Umpamanya siksaannya adalah 100%, maka dikurangi sampai 20% dikurangi. Apa-apa? Karena lambe di dunia masih ada amal-amal baik yang sifatnya sosial, seperti lambe dekat tetangga, sering bersedekah dekat orang, dekat itu ada pengaruh juga. Dekat itu ada bagi dalam situng keterangan ada bagi Allah Ta'ala makon dak malaikat siajaga neraka kangkui orang kafir selampe sopaja siksaana dikurangi. Jadi badan neraka nikah tempeng orang kafir selok lampe nikah lumayan. Kan cuman pakun badan neraka. Cuman tempeng orang kafir selain. Saya termasuk orang silok lampe atau saya tak melakukan kalampaan seperti sosial yang lain, nikah jauh karena mereka juga ada pengaruh dalam amal soleh. Cuman tidak sama dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin tadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa yang dimaksud dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah? Akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah.
fid dunya ya'ishu 'aishan thayyiban. Nang dunya kak dito kehidupannya akan menjadi baik. Berarti kita memperbanyak ibadah kepada Allah dari segala macam ibadah tentunya. Ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Sangat mempengaruhi. Semakin taat kepada Allah, maka kehidupan kita juga semakin baik. Artinya tidak sia-sia kita melakukan sholat yang maksimal, berjemaah dengan rutin, juga baca Al-Quran dengan baik dan rutin, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, dan juga ibadah yang lain, termasuk kita itikaf di masjid, termasuk kita amal jariyah, sedekah dan sebagainya. Itu tidak sia-sia. Katanya di sini, fid dunya ya'ishu 'aishan thayyiban. Di dunia akan diberi kehidupan yang baik, li'annahu in kana musiran fadhahirun. Kalau oleh Allah Subhanahu wa taala orang tadi diberi pahala yang cukup, maka sudah jelas kehidupannya adalah baik. Sudah jelas karena kebutuhannya cukup. Wa in kana mu'siran fayatibu 'aishuhu bil qana'ah war ridha bil qismah. Kalau umpaman orang serutin ngelakoni amal soleh, ekonominya benar Allah Ta'ala pas-pasan, bahkan di bawah umpamanya. Aten apa kun nerema, aten apa kun tenang, aten apa kun sae. Jadi orang kaya dengan orang miskin, kalau orang itu taat kepada Allah, nikah aten apa de tenang. Pada tenang. Umpamanya pasoki pakun tenang dan pasti tidak akan sombong orang itu dan pasti kayanya itu bermanfaat kepada lingkungan pasti. Kenapa? Karena orang itu orang taat, tidak sama dengan orang yang kaya tapi tidak taat. Bisa bayi atena taklum tenang, bisa bayi atena nikah bingung padahal dia uang ada, aset ada, biasanya bingung. Ini adalah dampak ibadah yang kita lakukan, ibadah kita sehari-hari. Jadi meskipun umpamanya termasuk mu'siron katanya di sini, wa in kana mu'siron, apabila tergolong orang yang tak keduan, fayatibu 'aishuhu bil qada'ah, maka kehidupannya akan baik, yaitu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi tenang pikirnya, karena nerema. Tak bingung karena dia nerima apa yang telah dijatah oleh Allah. Waridha bil qismah, menerima terhadap bagian yang telah diberikan oleh Allah. Tuuman sampone paring kiban Allah. Itu diantaranya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga pahala. Tapi pada oleh ganjaran, ini yang kita rasakan besok di akhirat. Jadi di dunia kehidupannya atena tenang, di akhirat akan mendapat pahala yang maksimal dari Allah. Dan tentunya kalau kita berpahala akan menjadi orang yang bahagia di alam akhirat. Kita adalah dalam falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kan itu dibagi akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih bagus dibandingkan apa yang mereka lakukan. Artinya ganjaran nikah etempeng kalakona lebih raja etempeng kelakuan yang kita lakukan itu lebih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya yang akan diberikan oleh Allah taala ganjaran nikah itu lebih raja. Inti adalah tentang pengertian dalam ayat kadito. Termasuk juga dengan itu jelasaki qauluhu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah jelasaki. Ada beberapa contoh dengan itu bagi bahwa kalau umpamanya kita beramal soleh maka akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nafsu kita akan tenang, atih kita akan tenang. Jika itu bagi fa ihyahun nafsi bil hayatut thayyibah,
antasira muzakkatan an sifatiha mutahalliyatan bi akhlaqil qalbi ar-ruhani mutmainnatan bi dzikrillah ta'ala raji'atan ila rabbiha radiyatan mardiyah. Kita punya nafsu. Menabi kita melakukan amal soleh, nafsu ini akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekabagusan. Artinya pengetero kita itu tidak mengarah kepada sesuatu yang negatif. Ejageban Allah Subhanahu wa taala. Nikah pengaruhna kita beramal soleh. Nafsu gula bi panjenengan, keinginan gula bi panjenengan nikah adalah diarahkan kepada sesuatu yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ben Allah taala tonton kita. Keinginan gue lebih panjang kayak tonton ben Allah Subhanahu wa taala. Ini positifnya kita selalu ibadah kepada Allah. Jadi akhlak kita, nafsu kita itu akan nengkari itu akan jauh dari sifat-sifat yang jelek. Akan jauh dari sifat-sifat yang sifatnya syaitani, yang mengarah kepada perilaku setan. Tsumma alam anna salahiyata a'malil ibad innama takunu ala qadri sidqihim fil muamalat. Cuman pengaruhnya Kak Adito tergantung nilai ibadah kita masing-masing. Kak Adito bagi perlu diketahui bahwa pengaruh yang disebutkan tadi, jaminan-jaminan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut lagi takunu ala qadri sidqihim fil muamalat, tergantung nilai ibadah kita. Karena nilai ibadah gula lebih panjenengan kan tentunya lo pada. Kadang-kadang berjemaah bersama-sama nilainya juga tidak sama. Apalagi kita tidak berjemaah dalam sholat, pastinya jauh tempeng orang yang berjemaah. Jadi nilai ibadah kita itu tidak akan sama, dan juga jaminan-jaminan dari Allah Ta'ala tidak sama. Makanya pengaruh ateh kadang-kadang beda. Orang kadang-kadang ngelakoni ibadah situng jenis, anggaplah baca Al-Quran, karena dalam membaca Al-Quran katanya tadi sidqihim, kebenarannya dan caranya itu lain, maka pengaruh deka ateh masing-masing tidak sama. Atau sholat, kita juga sama-sama sholat, rutin melakukan sholat, tapi deka ateh juga nyambung ada ke ateh ini lain, pengaruh ada ke ateh lain, sehingga bisa saja orang kadito antara satu dan yang lainnya itu nur yang diperoleh dari ibadah tadi itu tidak sama. Sehingga dalam apa? Nyambung ada ke Allah Ta'ala lain. Rasa cinta ada ke Allah Ta'ala lain. Rasa cinta ada Kanjeng Nabi antara situng ke situngan lo pada. Karena pengaruhnya cahaya ibadah nikah antara satu dengan yang lain tidak sama. Sehingga dituntut kita untuk selalu tekun melakukan ibadah karena Kak Dinto. Karena beda orang ngoleh cahaya Kak Dinto maksimal, beda sipunten. Beda yang merasa cinta ke Allah Ta'ala. Umpamanya mendengar ayat-ayat Allah ada langsung terlintas dalam hatinya. Rasa takut ke Allah Ta'ala. Rasa kerong ke Allah Ta'ala. Beda orang mendengar nama Nabi Muhammad langsung abon rasa kerong dak Kanjeng Nabi. Ini adalah pengaruh nur, pengaruh cahaya yang diperoleh oleh kita dalam setiap ibadah. Beda yang biasa-biasa. Jadi mau umpamana kita kilo odi ate mendengar umpamana nama Allah sabiasa, mendengar nama Nabi Muhammad sabiasa, berarti hati kita masih tingkatan rendah, tingkatan mabe. Apa nambah? Karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah masih belum ibadah dididik. Tanda-tanda ada umpaman pas bada orang menghina nama Nabi Muhammad atau menghina Nabi Muhammad, kita tidak terima. Itu berarti kita ada cinta kepada Rasulullah.
Atau ada orang menghina Al-Quran, umpamanya ada orang yang menghina Al-Quran, kita tidak terima, itu berarti ada rasa cinta kepada Allah. Cuman kita mendengar nama Allah, mendengar nama Rasulullah masih belum connect, itu berarti cintaan kita tidak sampai ke sana. Kenapa kok beda-beda orang itu? Karena cahaya dari ibadah itu tidak sama antara satu dan yang lain. Jadi lok pada jawabnya sekila. Itulah tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah kita. Karena sangat berpengaruh. Kadang ada baki pada santrena Imam Ahmad bin Hambal. Pada saat Imam Ahmad bin Hambal sudah meninggal dunia, pas muridnya itu ada yang bermimpi Imam Ahmad bin Hambal nikah ajalenan itu bagus, ikatela ajalenan nikah menyenangkan, acara ajalenan Imam Ahmad kali itu menyenangkan. Pahit tanya aki katipan apa panjenengan sarang Allah Ta'ala pada remah jabuna orang gila samempe ghafarali wa albasani na'laini min dhahabin. Jika pada bu Imam Ahmad bin Hanbal ten gulai sapora ban Allah, tu satu ten gulai sapora ban Allah, benten gulai beri sandal ban Allah Ta'ala kalau ban sandal emas. Makanya cara ajalina kila adalah sangat indah, sangat bagus. Anapa sandala dari emas? Apa-apa mai sapora tu sana ban Allah Ta'ala karena amalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini kan nyaman apa pengaruh. Jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala Kak Dito betul-betul ada. Betul-betul ada. Artinya Al-Qur'an tak congocoh. Jadi seperti gila contoh sensi gila Imam Ahmad bin Hanbal ini kan termasuk kan salah satu imam yang 4. Lega Dito karena amal lah tontonan maksimal dekat Allah Ta'ala. Kami ben situng orang ben situng santrena ngabele ja aben lai sapora ben Allah Ta'ala ben ibri sandal dari emas ben Allah Ta'ala. Ini adalah semata-mata dari amal kita. Nah, maka dari itu kita selalu terus meningkatkan. Kita akan terus meningkatkan amal-amal kita, baik itu dari sholat ataupun dari baca Al-Quran, ataupun dari baca sholawat, ataupun dari baca tasbih istighfar, ataupun dengan ibadah yang lain seperti sedekah ataupun amal jariyah. Ini adalah salah satu cara kita untuk mendapat cahaya tadi. Pola-pola kalau banyaknya ibadah kita, hati kita akan saja nyambung dengan Allah Ta'ala. Hati kita akan saja nyambung dengan Kanjeng Nabi. Bisa saja kita itu akan selalu berzikir kepada Allah tanpa komando dari kita. Karena menabi orang atina ampun nyambung nika atina si aku litibi. Atina sila ko ingat terus dekat Allah Ta'ala. Tanpa dikomando lah jalan jibi. Meskipun tidur bahkan hatinya terus nyambung kepada Allah. Kenapa? Karena cahayanya yang ada dalam hati sudah maksimal. Apalagi mendengar nama Allah, apalagi mendengar nama Nabi Muhammad, arasa kerong, arasa rindu dekat Rasulullah. Apa nama? Karena atena ampun nyambung. Ini adalah barokah dari amal kita. Monggo kita terus tingkatkan amal kita, pola-pola seperti yang dikatakan tadi, akan semakin banyak cahaya yang akan kita peroleh. Tapi yang jelas nengka itu ada bagi wa annal jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah Ta'ala sesuai dengan amal perbuatan kita. Semakin banyak amal kita, maka semakin banyak balasan dari Allah. Tergantung kita masing-masing akan menginginkan balasan yang sedikit atau tidak. Akan menginginkan balasan yang sempurna atau tidak. Itu tergantung kita masing-masing. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan ibadah kepada Allah sehingga rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah betul-betul nyata, betul-betul maksimal. Muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Mungkin kadit tadi betul gaulah. Mungkin ada pertanyaan ya, Toreh.
tentang kurban. Ada pernyataan bahwa kurban cukup satu, misalkan kayak kambing itu pahalanya itu satu keluarga. Minta penjelasan. Pas untuk kambing di sisi lain ada mengatakan untuk satu orang, untuk kambing itu dibilang untuk satu orang, satu orang. Minta penjelasan. Oke. Pertanyaan kurban. Kurban kadinto hukumnya sunat dan sunat kifayah dan tidak cukup satu kali seperti keka. Mun keka kan satu kali. Selama hidup kita keka satu kali. Kalau kurban kadinto, kalau kita ada kecukupan ya tiap tahun. Karena pada panjenengan apa jang duha. Pejang duha kan benar. Pada wika dito, pejang duha benar. Sunat kelako. Sekarang kurban kadinto mbek untuk satu orang, sapi untuk 7 orang. Sekarang kadang-kadang ada orang mengatakan mbek tidak apa-apa untuk orang banyak. Atau sapi tidak apa-apa lebih dari 7. Ini perbedaannya sekadinto. Pertama tentang hukumnya sunat kifayah. Ini dalam situng Roma, ini dalam situng kakak, mana bi ampon badasi akurban, berarti yang lain cukup. Dalam arti cukup, kesunatan itu sudah gugur. Anggaplah seperti fardu kifayah. Fardu kifayah yang dalam situng kampung beda orang sete. Beda orang yang nyolateh ke sorang. Orang yang ngerabat mayit ini kan beda tapi satu orang. Maka mereka sudah gugur, tidak wajib. Pada bikadin toh. Dan mereka tidak dosa sudah. Kalau mamanya tidak ada, maka dosa. Karena ini wajib. Sama dengan kurban, dalam situng rumah tangga itu adalah sunat kifayah. Umpamanya bapak kurban 1 kambing, berarti gugur pon yang lain itu. Dalam arti gugur campur berdebi gila kisah, menumpaman wajib kan tak dusah ini loh. Ini kan gugur. Tuntutan kesunatan itu kan isoro. Sunat ini kan isoro juga, kan sunat isoro tak wajib. Jadi ampun tak isoro ya. Taisoro. Cuman pahala bapak tok si Andi. Bapak tok karena ning situng embek. Bapak tok si Andi. Selain rajina, potrana, kompoya tak Andi. Tandi pahala. Nikahnya mana? Ini dalam kurban atas nama. Mon
kurban pasanan apa kencerna iba keda koreng banyak lo apa? Makanya orang kadang-kadang yang mengatakan mbek situng lo berapa, banyak orang anggap sampai 100 orang lo berapa. Itu maksudnya pahalanya. Artinya benih atas namanya. Benih atas namanya. Selain nggak bisa, cuman ibri kenceren. Pada bi panjenengan atahlil atau maca yasin nah, maca yasin. Kencen tang yasin dia ibaga tang embu, tang bapak, tang paman, tang majadi, tang mertua, tang anak. Lo kira apa nih kan? King si maca kan panjenengan ketibi kan. Itu tidak apa-apa. Itu namanya bede kurban atas nama siapa? Bede kurban atas nama keroyokan pahala. Jadi umpaman panjenengan kurban embek situng, pasanan kencerne ibaga ke almarhumah melok ya kisah. Kengnya mana tak kurban. Angkep umpamane paring akidah ka binina jangan segala. Selaki kurban, sebini tak kurban. Keng sebini ibri kenceren. Lah nika sebini oleh kurban, kencerna kurban, keng pakuntaannya mak kurban. Pakuntaannya mak kurban. Dadi umpamane nang repot kulaku nang akhirat ini kan napa? Keterangan tidak pernah kurban ada. Fulan ini tak pernah kurban. Deki kencerna kurban beda nang kimak. Beni beda nang kurban nih ka kencerna. Beda. Lambak fulan ini pernah ibri kencerna kurban. Beda nang kolom lain nih. Cing tak pernah kurban tibi. Keng kencerna seibri oleh kiyak. Jadi panjenengan mun kurban ini kebagian almarhumah kan kirim kencerna kurban oleh nih ring sepon panjenengan bapak kok niat tang kurban kok setia kurban sape atas nama petong goreng sekeluarga satretanan sekeluarga keng tang kenceran kurban deh bagian tang ring tua ada umur bapak ibu matua kemudian majadi pas guru paman panjenengan lamba guru SD kayak ngae guru madrasah kayak ngae ini kau oleh kira mana nih kan oleh keng tak masuk kurban keng oleh kenjen kurban jadi ini kepengertian sapi tidak apa-apa bisa ikebai kurban napa semua santri atau semua murid. Maksudnya kencerna tok, mun atas nama tak bisa. Pakun situng. Makanya Kanjeng Nabi dimin kan engkau setiap kurbana kencerna bagian tentang umat kabeh. Jadi kencerna ibri gula bi panjenengan melo. Kanjeng Nabi pernah kurban, kencerna pernah ibri Kanjeng Nabi. Kan cuman kita umpaman tak pernah kurban, neng nilai ini kesobong. Kurban 0, berarti tak pernah kurban. Mumpah kurban ben tahun situng 2 3 4 umpama umur panjenengan sabidak tahun ternyata kurban ben tahun ini sabidak kali punya kurban gak tahu mungkin ya lain cukup mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rabbana fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qurrata lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.